Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyuni dari Ekonomi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Komunikasi Pemasaran dengan tema Komunikasi Pemasaran Level Organisasi. Materi pertama yaitu keterkaitan pemasaran dan organisasi. Tujuan dibentuknya organisasi atau institusional dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja atau sering disebut kinerja. Komunikasi mempunyai andil dalam organisasi, juga berdampak pada membangun budaya organisasi, yakni nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Budaya organisasi dibangun berdasarkan kepercayaan dan nilai yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi seharusnya dijalankan atau beroperasi. John Alfonsi mengartikan komunikasi organisasi sebagai komunikasi yang terjadi dalam organisasi, baik yang dilakukan antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok, baik yang formal maupun informal. Arah yang terjadi bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas maupun antar level yang sama. Kaitannya dengan pemasaran, organisasi menggerakkan unit-unit yang ada untuk meningkatkan penjualan dengan strategi komunikasi yang dirancang. Materi selanjutnya yaitu Corporate Communication. Komunikasi perusahaan atau Corporate Communication adalah fungsi atau bidang departemen manajemen seperti pemasaran, keuangan, atau operasi yang didedikasikan untuk penyebaran informasi kepada konstituen kunci, penerapan strategi perusahaan, dan pengembangan pesan untuk berbagai tujuan di dalam dan di luar organisasi. Ada beberapa konsep kunci atau the key konsep dalam komunikasi perusahaan, sebagaimana ditulis oleh Jeff Cornelison, yakni 1. Misi, 2. Visi, 3. Tujuan dan sasaran perusahaan, 4. Strategi, 5. Identitas perusahaan, 6. Citra perusahaan, 7. Reputasi perusahaan, 8. Stakeholder, 9. Publik, 10. Pasar, 11. Communication, 12. Integran, dan 13 yaitu isu. Nah, selanjutnya yaitu contoh visi perusahaan besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya 2 perusahaan saja, yaitu Garuda Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Nah, kita bisa lihat di Garuda Indonesia, visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia dengan menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan misinya yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Dan pada Tentara Nasional Indonesia, visinya yaitu terwujudnya pertahanan negara yang tangguh. Sedangkan misinya yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa. Dan selanjutnya yaitu iklim organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan dimengerti oleh semua pihak atau di semua level tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Iklim organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi apapun adalah organisasi yang sehat. Karakteristiknya yaitu pertama, adanya dukungan atau support dari semua lini terhadap program dan cara yang dilakukan manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Indikasi dukungan dapat diukur dari keikutsertaan mereka dalam acara yang diselenggarakan oleh organisasi. Yang kedua, manajemen mengikutsertakan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya kejujuran, percaya diri, dan keandalan. Keempat, di semua lini ada keterbukaan dan ketulusan. Dan terakhir yaitu di semua lini berorientasi dan bergairah menggapai kinerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengaturan komunikasi atau organizing communication. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif, seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemampuan memaknai tugas masing-masing fungsi dan kewenangan, harus ada manajemen komunikasi yang mengatur lalu lintas hal tersebut. Manajemen juga bertugas menanamkan sosialisasi dan meyakinkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh stakeholder, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, dan kewenangan.
Cornelissen menawarkan struktur organisasi dalam pengaturan komunikasi. Di dalam struktur itu terdapat ada urusan publik atau public affairs, penanganan masalah atau isu manajemen, hubungan dengan investor atau investor relation, hubungan dengan media atau media relations, periklanan atau advertising, pemasaran langsung atau direct marketing, promosi penjualan atau sales promotion, komunikasi internal atau internal communication, hubungan dengan komunitas-komunitas atau community relation, dan publisitas atau sponsorship. Selanjutnya yaitu pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan komunikasi korporasi. Pembagian tugas atau division of job tersebut diimplementasikan dalam wadah kelembagaan yang dipimpin oleh para direktur. Tugas, fungsi, dan wewenang komunikasi korporasi dipimpin oleh seorang direktur. Direktur ini mendukung bidang komunikasi pasar atau market communication yang membidangi corporate brand yang terdiri dari 1. Brand strategi, brand management, dan corporate advertise. Yang kedua yaitu corporate media yang membidangi media elektronik, media cetak, dan reporter perusahaan. Yang ketiga yaitu corporate customer relation yang membidangi corporate customer contact, corporate event, Siemens Forum, dan corporate sponsorship. Yang keempat yaitu corporate public relations programs yang membidangi external performance dan lainnya. Nah, itulah penjelasan dari saya yaitu materi komunikasi pemasaran level organisasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.